Shalom semuanya, kembali lagi nih kita di Hosana Kids. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih karunia-Mu yang telah Kau berikan kepada kami ya Bapa hingga sampai pada saat ini. Dan sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami ya Yesus. Kiranya Engkau menyertai kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Shalom Hosana Kids, bagaimana kabarnya? Pasti luar biasa bukan? Nah, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, yuk Kak Putri undang semuanya untuk bagi berdiri. Kita akan yel bareng-bareng ya. Yang semangat semuanya, kita mau ketemu sama Tuhan, kita harus semangat semua. Yuk Kak, kita yel dulu ya. Hosana Kids, sehat, ceria, sukacita, berani, tampil beda. Masih lemes. Sekali lagi ya. Hosana Kids, sehat, ceria, sukacita, berani, tampil beda. Nah, kita akan mulai ibadah kita. Semuanya tetap Kak Putri undang untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan lagu Berani Tampil Beda. Oleh sebab itu, Kak Putri undang semuanya tetap bangkit berdiri. Kita akan pujikan lagu bersama Tuhan Yesus Hebat. Yesus
Kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami yang boleh menerimanya. Berkati juga guru sekolah minggu yang akan menyampaikan ya Bapa. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Amin. Nah, gimana? Sudah semangat ya? Sudah memuji Tuhan, sudah nyanyi. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan untuk minggu ini Kak Bas ambil dari kitab Kejadian pasal 22 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Nah, judulnya adalah kepercayaan Abraham diuji. Nah, siapa yang nggak tahu sama Bapak Abraham? Pasti semuanya tahu kan ya? Nah, Kak Bastian mau cerita nih tentang Bapak Abraham. Nah, jadi awal mulanya Bapak Abraham dan juga Ibu Sarah, nah mereka ini nggak kunjung dikaruniai anak. Nah, padahal Tuhan sudah berfirman kepada mereka berdua, kalian berdua akan aku beri karunia seorang anak. Nah, kalau yang lainnya pastinya udah capek. Soalnya apa? Soalnya Tuhan ini katanya mau udah janji mau dikasih anak, tapi kok nggak dikasih. Nah, Bapak Abraham ini terus bersabar sama Ibu Sarah. Terus bersabar sampai umurnya Ibu Sarah itu 90 tahun dan umurnya Bapak Abraham berapa? 100 tahun. Nah, pada waktu mereka umur 100 tahun, Bapak Abraham umur 100 tahun. Nah, di situ Tuhan Yesus menggenapi firman-Nya yang sudah diberikan kepada Bapak Abraham. Nah, akhirnya mereka berdua dikaruniai seorang anak. Dikaruniai seorang anak laki-laki. Ayo, siapa yang tahu namanya? Ya, namanya adalah Ishak. Nah, si Ishak ini adalah anak dari Bapak Abraham dan juga Ibu Sarah. Nah, mereka seneng banget tuh. Sampai Ibu Sarah itu sampai bilang, semua orang akan mentertawakan aku ketika aku melahirkan seorang anak laki-laki berumur 90 pada waktu aku berumur 90 tahun. Nah, tapi apa yang sudah diberitakan sama Tuhan pasti bakalan terjadi karena firman Tuhan pasti digenapi. Nah, itu sampai setelah itu Bapak Abraham menyunat si Ishak pada umur 3 hari. Nah, setelah itu Ishak bertumbuh dewasa, udah beranjak remaja gitu. Nah, setelah itu Tuhan mencoba untuk menguji imannya si Abraham. Apakah si Abraham ini benar-benar taat sama Tuhan? Apakah iman Abraham ini benar-benar kuat sesuai apa yang diucapkan sama Abraham? Nah, akhirnya Tuhan untuk menguji imannya si Abraham ini. Nah, Tuhan tiba-tiba bilang sama Abraham. Lalu si Abrahamnya menyaut, "Iya Tuhan." Setelah itu Tuhan bilang gini, "Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Nah, setelah Bapak Abraham mendengar apa yang diberitakan oleh Tuhan, keesokan harinya pagi-pagi Bapak Abraham langsung bangun, langsung memasang pelana ke keledainya. Setelah itu Bapak Abraham memanggil dua orang bujang. Nah, dua orang bujang ini adalah dua orang yang membantu Bapak Abraham. Setelah itu Ishak juga membantu untuk membawa kayu untuk korban bakaran itu. Setelah itu Bapak Abraham berangkat nih sama dua bujangnya sama si Ishak. Mereka berangkat berempat ya. Setelah itu Ishak bingung, loh, kok kita udah jalan ke gunung, katanya mau mempersembahkan sembahan bakaran,
Tapi kenapa kok nggak ada yang dipersembahkan, nggak ada kedelai, nggak ada keledai, nggak ada domba, nggak ada kambing untuk yang dipersembahkan. Nah, setelah itu si Ishak ini tanya, Bapak, di sini kan sudah ada api dan kayu, tapi mana anak domba yang untuk dikorbankan, gitu. Nah, tapi apa jawab Abraham? Abraham bilang gini, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Nah, setelah itu, oke, percayalah si Ishak ini. Akhirnya mereka jalan terus sampai akhirnya mereka sampai di gunung itu. Nah, setelah sampai di gunung, si Abraham ini langsung mengikat tangan anaknya diikat, kakinya diikat, iya toh. Setelah itu anaknya diangkat, ditaruh di atas api-api yang mau dibakar. Nah, si bapak Abraham juga bawa pisau untuk mempersembahkan anaknya. Si Ishak nggak tahu kalau yang dipersembahkan itu adalah dirinya, gitu. Nah, pada waktu bapak Abraham sudah mau mempersembahkan si Ishak, lalu Tuhan langsung memanggil si Abraham. Abraham. Lalu Abraham menyaut, iya Tuhan. Lalu ini yang dikatakan Tuhan, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Nah, di situ habis itu kan Ishaknya nggak jadi tuh dikorbankan. Setelah Abraham balik ke belakang, Tuhan sudah sediakan seekor domba jantan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Gitu, imannya Bapak Abraham diuji pada waktu dia harus mempersembahkan anaknya yang tunggal, yang cuma satu, untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Gitu. Nah, apa pesan-pesan yang dapat kita ambil di sini? Yang pertama, kita harus bersabar. Kenapa harus bersabar? Iya, karena dengan bersabar kita bisa memperoleh apa yang kita inginkan, dan kita bisa tahu apa yang sebenarnya kita butuhkan dan apa yang sebenarnya Tuhan inginkan dari kita. Makanya kita harus bersabar, seperti layaknya Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Mereka bersabar sampai tua untuk mendapatkan seorang anak. Yang kedua, kita harus rela berkorban apapun itu. Kita harus bersedia untuk memberikan kepada Tuhan. Nggak boleh hitung-hitungan kalau mempersembahkan persembahan pada waktu ke sekolah minggu, pada waktu ibadah. Kayak gini, adik-adik bawa uang 5.000 sama 2.000 dikasih sama papa mama, terus biar bisa buat beli jajan yang dikasih persembahan yang 2.000, nggak boleh. Jadi yang dikasih untuk persembahan yang 5.000 gitu, sesuai yang dikasih sama papa mama. Yang 2.000 buat jajan, yang 5.000 buat persembahan, nggak boleh ditukar. Itu namanya dosa, ya. Kita harus rela berkorban apapun itu, ya. Karena apa? Segala apa yang kita punya sekarang itu adalah pemberian dari Tuhan. Jadi kita nggak boleh pelit sama Tuhan. Soalnya Tuhan pun juga nggak pelit kepada kalian semua. Itu pesan-pesannya adik-adik, ya. Nah, sekarang untuk ayat hafalannya. Untuk ayat hafalannya ada di Kejadian 22 ayat yang ke-14. Kak Bas ulangi ya. Ada di Kejadian 22 ayat yang ke-14. Nah, ini bunyinya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan sediakan, ya. Itu ayat hafalannya di Kejadian 22 ayat yang ke-14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan sediakan. Amin. Nah, sekian dulu untuk firman Tuhan Kak Bas pada
pagi ini. Ya, sekarang mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa atas firman yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini ya Yesus, tentang bersabar dan juga berkorban ya Bapa. Kiranya apa yang telah kami dengarkan ini dapat menjadi pelita dalam kehidupan kami sehari-hari Yesus. Terima kasih ya Bapa. Sekarang kami telah selesai beribadah. Kiranya Engkau berkati kami dalam keseharian kami Yesus. Engkau berkati kami dalam sekolah kami. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, sekarang waktunya memberikan persembahan ya. Caranya, masukkan ke dalam amplop yang di luarnya dituliskan dengan tulisan Hosanna Kids. Setelah itu, minta tolong mama, papa, atau kakak untuk membantu membawanya ke gereja dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Sekali lagi, jangan lupa untuk menulis tulisan Hosanna Kids di amplopnya. Tuhan Yesus memberkati.